usaha itu mudah kok, jangan tergantung pada modal. Yang pertama tadi yang saya bilang, usaha itu dimulai dari niat yang kuat, yang kedua dimulai dari apa yang kita bisa, dimulai dari apa yang kita punya, dan dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novian, nama lengkap saya Novian Dharma Putra, owner dari Mocha Mobile Cafe Banyuwangi. Saya dilahirkan dari keluarga di Banyuwangi pada tanggal 22 November tahun 1987. Latar belakang pendidikan saya dimulai dari SD, SMP, SMA sampai dengan Diploma 2 Air Traffic Control di Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Surabaya yang sekarang menjadi Politeknik Penerbangan Indonesia. Nah, pengalaman kerja saya diawali dari sebagai Air Traffic Control di salah satu bandara di Tarakan. Terus lanjut ke jadi Air Traffic Control juga di Jember. Lanjut lagi setelah dari Jember, saya resign dari dunia perhubungan, Dinas Perhubungan atau Kementerian Perhubungan. Lanjut masuk ke badan usaha milik negara di salah satu perusahaan BUMN yang cukup punya nama juga. Nah, alhamdulillah dari situ kurang lebih pengalaman kerja saya 9 tahun dan memutuskan untuk resign. Jadi sedikit pengalaman saya juga saya mulai mengawal dari kerja ya di Bandara Tarakan waktu itu, untuk job training di Tarakan selama kurang lebih 3-4 bulan pada waktu itu. Di sana banyak belajar, bertemu dengan orang, banyak bagaimana kita mencoba untuk berkomunikasi dengan baik dengan orang. Dimulai dari situ, dan alhamdulillah saya setelah untuk job training selesai, saya pindah ke Bandara Jember menjadi Air Traffic Control. Di sana juga sama, ada yang menarik di sana gitu kan. Alhamdulillah saya dijanjikan pegawai negeri waktu itu karena memang katanya diberikan formasi untuk Air Traffic Control, dan bandara di sana adalah pokoknya Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Nah, saya menunggu nggak dapat. Akhirnya dengan gaji waktu itu, pertama gaji yang saya terima adalah 900.000. Alhamdulillah gede ya, waktu itu masih muda, belum punya keluarga atau apa, 900.000 dan cukup. Nah, bulan kedua gaji saya turun jadi 700.000 di Jember. Bulan ketiga turun lagi menjadi 500.000, bulan keempat jadi 300.000, bulan kelima jadi 150.000. Karena memang kondisi penerbangan di sana tidak bagus. Sebenarnya bandara penerbangan reguler di off-kan di Jember karena sistem kontrak waktu dengan pesawat di salah satu maskapai penerbangan. Akhirnya saya nggak cukup Pak, sebulan untuk bayar kos-kosan aja 150 nggak bisa. Dan akhirnya kalau teman-teman main ke Jember, kalau lihat rute Taman Pakusari ya, Terminal Pakusari sampai daerah kampus atau LIN ke Angkot K. Nah, saya di situ sebagai driver atau supir LIN, supir angkot. Jadi nyoba di sana, alhamdulillah satu hari bisa dapat 35.000. Kalau memang ngepas setelah pulang dari bandara free, saya ngelin kurang lebih hampir jalan 6 bulan. Jadi bisa membantu kehidupan saya di Jember. Setelah itu alhamdulillah dapat penawaran untuk kerja di salah satu perusahaan BUMN tadi. Saya mencoba melamar kerja di sana, dan alhamdulillah saya diterima dengan baik, dengan predikat baik. Diterima kerja di sana tahun 2009. Alhamdulillah masih outsourcing gitu kan, masih kontrak buat beberapa perusahaan yang belum perusahaan Pertamina-nya langsung gitu. Dan alhamdulillah berjalan 2012, kinerja saya semakin bagus, mendapat reward sebagai pekerja terbaik di perusahaan saya waktu itu. Alhamdulillah dari situ mulai karir naik, langsung di Pertamina, kontrak Pertamina, berjalan terus, gaji sampai puluhan juta. Tapi ya itu tadi, ketika puluhan juta itu tidak terkontrol dengan baik, maka akan sia-sia. Alhamdulillah dari situ ternyata uang itu bukan segala-galanya gitu.
yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menikmati hidup, enjoy-nya hidup seperti apa. Pada tahun 2016 sampai dengan 2018 adalah proses saya mengalami guncangan perekonomian, karena memang gaya hidup yang salah, dan mulai dari karena dapat income yang besar, otomatis apa yang saya inginkan selalu dapat. Nah, karena punya persepsi seperti itu, lama-kelamaan karena habis buat beli-beli barang-barang yang tidak penting sebenarnya, dan akhirnya harus kredit, utang. Nah, itu yang membuat saya akhirnya di tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami perekonomian yang meskipun penghasilan saya besar, cuman hanya lewat saja gitu kan dari rekening, habis untuk membayar utang. Sampai-sampai hampir cerita yang paling mengenaskan, rumah yang saya diamin sekarang ini hampir hilang atau diambil bank karena memang tidak bisa sanggup bayar gitu. Nah, tapi alhamdulillah konsep rezekinya Allah itu justru lebih keren, karena Allah masih sayang, mungkin masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup di rumah ini. Alasan kami resign dari perusahaan adalah saya pengen sebenarnya dari tahun 2015 saya pengen membuka sebuah usaha gitu kan, buka warung atau apa yang bisa kita usahakan. Cuman waktu itu belum ada kesempatan gitu. Ketika tahun 2018 saat perusahaan itu lagi memang lagi bukan kolaps sih, perusahaan itu lagi memang tidak asik untuk dinikmati. Jadi saya lebih memilih untuk keluar dari perusahaan tersebut di tahun 2018. Tapi setelah resign dari perusahaan tersebut, saya bingung ngapain gitu kan, mau kerja apa, terus mau usaha apa, karena memang saya tidak punya basic apa-apa gitu kan. Hanya basic saya dari latar pendidikan dari penerbangan. Cuman apa yang bisa saya kaitkan dengan kehidupan saya, maksudnya dibuat bisnis, buat usaha apa ya, dari latar pendidikan saya dari air traffic control dari sekolah penerbangan tersebut. Saya teringat almarhum bapak saya tahun 2009 pernah bilang saat saya menjadi air traffic control di Jember gitu kan, karena memang penghasilan saat itu tidak memungkinkan untuk saya berhidup selama 1 bulan. Jadi orang tua saya, bapak saya menyarankan, gimana Le kalau jualan kopi, tapi beda dengan kopi-kopi yang lain. Kopinya kopi benar-benar kopi murni yang ngambil dari pekebun-pekebun kopi. Jadi ada kopi Aceh, kopi Toraja dan lain sebagainya gitu. Nah, itu saya tangkap waktu itu. Dan saya sempat nyari dapat tempat di alun-alun Jember, sudah DP waktu itu, tapi nggak jadi karena saya dapat panggilan di salah satu perusahaan BUMN tersebut. Dari situlah mulai mencintai kopi, belajar banyak dengan kopi. Nah, ketika saya di Pertamina atau perusahaan yang BUMN, saya sering mendapat pelatihan kerja gitu kan. Jadi muter-muter ke Jakarta, kemana, ke Bandung atau kemanapun. Nah, di situ saya banyak bertemu dengan teman-teman komunitas kopi. Nah, di situ saya mulai tambah tertarik lagi dengan kopi. Dan akhirnya 2017 ketemu teman-teman kopi di Banyuwangi. Nah, nyoba belajar lagi di Banyuwangi. Nah, itu awal mula ketercintaan saya terhadap kopi gitu. Nah, ketika saya resign, saya bingung. Hampir 3 minggu saya tidak ngapa-ngapain gitu kan, bengong. Kalau orang Jawa bilang topo. Tapi di situ aku pikir, apa yang bisa saya lakukan gitu kan. Nah, pikir saya waktu itu bermodal dengan teko leher angsa yang saya punya dan kompor portable yang saya punya. Nah, di situ saya mulai untuk berani mencoba untuk membuka usaha yang usahanya usaha kopi. Jadi kopi waktu itu Kopi Mocha Mobile Cafe itu berdiri sejak Oktober tanggal 20 2018. Nah, saat itu saya bingung, karena kebingungan saya harus ngapain, apa yang harus saya jual gitu kan. Dan akhirnya saya coba menjual kopi dengan modal teko, leher angsa dengan kompor. Waktu itu ada pasar rakyat di Boyolangu, namanya Pasar Kopat gitu kan. Nah, teman saya menawarkan, Le, kamu kan suka bikin kopi, ayo coba jualan kopi di Boyolangu. Akhirnya saya jual di Pasar Kopat itu dengan meja 1, dengan teko dan kompor. Disitulah berawalnya Mocha. Bismillahirrahmanirrahim,
seduh kopi pertama kita sajikan, alhamdulillah ternyata respon kopi yang saya seduh itu lumayan bagus gitu. Teringat kenapa mobile cafe, karena warung kita emang tidak punya tempat, jadi kita pindah-pindah walaupun waktu itu masih pakai meja gitu. Nah, teringat saya pernah punya motor roda 3 yang saya pinjamkan untuk kegiatan bank sampah. Ternyata motor roda 3 itu tidak dipakai gitu kan, mangkrak, eman-eman ya, saya manfaatkan lagi lah, daripada nggak dipakai saya ambil, dan saya juga bingung diapain roda 3 ini ya gitu ya. Dan akhirnya saya jalan-jalan ke Ketapang gitu, nggak sengaja saya, karena posisi saya bingung, kondisi keluarga saya yang ya memang masih belum bisa menerima dengan kondisi saya saat itu, ya saya jalan-jalan sendiri, duduk bengong di depan Ketapang, pelabuhan penyeberangan Ketapang, bengong. Dan akhirnya saya melihat salah satu usaha yang unik gitu kan, yang mungkin ini produk lama, cuman kita tinggal modifikasi gitu kan. Jadi di Ketapang itu saya nemuin bawa sepeda ontel, di belakangnya ada tobos warna biru atau coklat tua. Nah, di dalamnya itu ada nasi bungkus, sambal, kerupuk, sama kopi saset waktu itu. Wah, kok asik ya. Jadi saat dia bergerak, dia nawarin nasinya ke pengunjung Ketapang, terus pengunjung-pengunjung ada di sana. Nah, dia kok saya tertarik dengan konsep seperti ini. Jadi dia seolah memberikan warna. Oh, kalau kita langsung menunjuk langsung customer, dia kan langsung dapat keuntungan gitu kan. Akhirnya dari konsep itulah motor roda 3 yang saya punya tadi saya rubah menjadi sebuah konsep kafe keliling. Dari situ berawal dari beberapa dibantu oleh teman-teman media, diviralkan, dan akhirnya kantor, dinas, bahkan sampai terakhir wakil presiden pun sudah pernah ngopi di tempat ngopian. Nah, mobile cafe, karena konsepnya kita bergerak, jadi tidak menetap di satu tempat. Jadi kita konsepnya adalah ngopi di mana saja dan kapan saja itu bisa. Jadi tidak terpaku pada satu tempat. Nah, selama ini kan saya berawal mencoba untuk kopi Nusantara waktu itu. Jadi mulai Gayo, Toraja, Kintamani, Papua, dan lain sebagainya. Ternyata pasar Banyuwangi masih belum bisa menerima itu. Ya ada yang suka, adanya sekitar 20-25% saja. Nah, saya berpikir ulang, saya banyak bertemu dengan petani-petani kopi, ternyata potensi kopi Banyuwangi ini sangat luar biasa. Kalaupun harus bertanding dengan kopi-kopi lain, sebenarnya kopi Banyuwangi ini cukup luar biasa rasanya, aromanya, punya ciri khas yang luar biasa. Nah, dari situlah saya di awal tahun 2020 mencoba merubah konsep dari kopi Nusantara menjadi kopi Banyuwangi, karena memang karakter kopi Banyuwangi yang unik dan insya Allah bisa diterima tuh, terutama di pasar lokal sendiri, di Banyuwangi sendiri itu bisa diterima dengan baik. Dan yang kedua, pasar-pasar yang di luar Banyuwangi juga merespon dengan baik. Dan alhamdulillah omset saya selama saya berjualan kopi di Moka itu pernah sampai satu hari 2M. Satu hari 2M omsetnya. Apa itu 2M? Makasih Mas. Nah, arti dari 2M Makasih Mas itu artinya produk saya sudah bisa diterima oleh masyarakat lokal minimal gitu. Dan alhamdulillah semenjak saya coba berjualan di jalanan, waktu itu di Tugu 0 km, alhamdulillah omset saya menaik menjadi 1T. Bukan 1 triliun, tapi thanks bro. Itu artinya produk saya sudah bisa diterima oleh pasar luar. Dan alhamdulillah sampai saat ini Malaysia, Singapura, Thailand sudah pernah mencoba untuk kirim kopi ke sana. Kalau produk unggulan kami di sini masih tetap kopi Robusta Banyuwangi. Nah, untuk memilih tips kopi yang bagus adalah yang pertama kita tahu prosesnya dulu. Jadi mulai dari petaninya, dari petik kopinya, dari proses untuk pasca panennya seperti apa. Nah, kita lihat. Jadi kita tahu betul bagaimana produk kopi yang memang benar-benar kopi yang berkualitas. Nah, target market saya tidak muluk-muluk sih. Sebenarnya ketika saya bisa menguasai pasar lokal Banyuwangi saja itu sudah luar biasa. Ya, alhamdulillah kalau memang pasar luar lokal Banyuwangi itu bisa menerima produk-produk saya, dan itu sudah mulai terjadi. Alhamdulillah sudah mulai dari Mojokerto, terus Bangkalan, Surabaya, sama Malang, dan alhamdulillah juga Jakarta. Alhamdulillah sudah menerima dari Thailand, Malaysia, dan Singapura. Nah, ini yang mungkin orang jarang pahami terkait dengan bagaimana sih konsep marketingnya yang bagus, bagaimana sih konsep
marketing penjualan yang hebat. Nah, ternyata konsep ini sudah dijalankan sejak dahulu kala gitu kan. Bagaimana konsep perdagangan yang dimulai dari silaturahim. Saya tidak muluk-muluk saya punya mempromosikan produk dengan masuk TV, masuk apa tidak, tapi dengan kekuatan silaturahim itu justru lebih memperkuat jaringan bisnis kita. Nah, kita tidak tahu gitu kan, teman SD, teman SMP, teman SMA itu ada berapa gitu. Ketika kita mencoba kolaborasikan, kita reuni, kumpul, kita nggak perlu aku jualan kopi loh, enggak perlu. Tapi saya hanya menunjukkan kopi. Kopimu enak, kopi apa ini? Nah, ini kopinya ini. Nah, dari situlah, dari mulut ke mulut akhirnya bisa memperkuat satu tali silaturahim, yang kedua bisa berwirausaha di sana dan bermitra dengan teman-teman. Dan alhamdulillah dari tali silaturahim itu beberapa teman dan bahkan wali kota Mojokerto mengundang saya untuk datang ke Mojokerto untuk ikut pameran kopi gitu kan. Dengan santainya saya jalan di sana, Mas, tolong mobil kafenya dibawa. Saya pikir mobil kafe yang roda 3, ternyata jangan roda 3, nggak cukup dinaikkan pickup gitu. Nah, akhirnya roda 3, rombong saya yang pakai yang towing booth itu, yang bisa ditarik dengan mobil atau dengan motor. Nah, sampai di sana ikut pameran selama 7 hari, dan alhamdulillah ternyata produk kopi Banyuwangi, kopi khususnya di Mobile Cafe Banyuwangi, diterima dengan baik oleh masyarakat Mojokerto. Dan akhirnya wali kota berbicara dengan saya, Mas, acara pameran sudah selesai, jadi jenengan sudah bisa meninggalkan tempat. Dan saya kaget, loh kenapa meninggalkan tempat? Acara sudah selesai, dan warung kopinya, konsep Mobile Cafe ini jangan dibawa pulang. Dan akhirnya dibeli dengan wali kota Mojokerto untuk dijadikan sebagai ikon kopi di Mojokerto. Nah, alhamdulillah dari kekuatan silaturahim itu lagi, dari status-status yang saya buat, akhirnya lebih memperkuat branding bahwa kekuatan jaringan dari silaturahim sangat kuat. Alhasil ini sudah dalam proses Jakarta, Malang untuk membuat produk Mobile Cafe. Harapan seperti impian saya adalah PT Moka Jaya Tbk. Nah, kalau PT itu kan artinya perusahaan terbatas ya, perseroan terbatas ya. Tapi kalau di sini PT itu adalah perusahaan tercinta. Bagaimana kita mengawali usaha, mengawali apa yang kita inginkan dengan cinta. Karena ketika kita berbicara dengan cinta, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Nah, yang kedua adalah Moka Mobile Cafe. Jaya. Nah, artinya jaya di sini adalah di mana ada Mobile Cafe, di situ selalu ada kejayaan. Dalam artian bukan Mobile Cafe-nya yang jaya, tapi orang-orang yang di sekitar, yang berada di dalam lingkup Mobile Cafe itu adalah ikut juga berjaya di sana. Nah, PT Moka Jaya Tbk. Tbk itu kalau dalam bahasa Indonesia yang terbuka. Nah, di sini bukan terbuka lagi, tapi tempat berkaryanya kopi. Di situ kita menjelaskan bagaimana kopi. Jadi di Mobile Cafe ini tidak hanya kita pesan kopi selesai tidak, tapi kita di sana juga sharing ilmu kopi. Ketika ada kopi, ada teman-teman barista yang baru bisa punya ilmu baru, kita bisa sharing di sana. Nah, itu yang dimulai dari tempat berkaryanya kopi. Untuk ke depan, mudah-mudahan berharapan saya Mobile Cafe menjadi sebagai trending untuk sebuah usaha. Meskipun dia produk lama, tapi ketika kita konsep dengan baik, insya Allah mudah-mudahan ke depan Mobile Cafe bisa diterima lebih baik lagi. Dan tentunya omset, ngomong bisnis tentunya ngomong omset semakin bertambah dan bertambah lebih baik lagi. Nah, tips terutama untuk yang pemula ya, jadi atau yang belum mempunyai jiwa usaha. Jadi usaha itu intinya adalah dimulai dari niat yang kuat. Di apapun usaha yang kita lakukan, kalau kita tidak punya niat ya sama saja gitu. Yang kedua adalah dimulai dari apa yang kita punya. Tidak perlu muluk-muluk kita harus punya A dan B dan akhirnya harus hutang kredit dan akhirnya usaha itu jebol karena hutang dan kredit gitu kan. Jadi tidak usah itu. Yang jelas usaha itu dimulai dari apa yang kita punya dulu. Punyanya apa? Teko. Punyanya panci, punya apa? Wajan. Ya itu yang kita manfaatkan. Tidak usah muluk-muluk yang harus punya mesin espresso yang harganya puluhan juta, bahkan ratusan juta, tidak perlu. Jadi dimulai dari sini. Nah, sambil jalan, nah, kemudian kalau kita omsetnya naik, otomatis insya Allah akan kebeli dengan sesuai dengan pengharapan. Yang terakhir adalah, yang terpenting, poin terpenting adalah dimulai dari sekarang. Nah, kalau konsep rezeki itu saya tidak bisa menggambarkan secara pasti seperti apa, karena konsep rezeki yang diciptakan oleh Allah ini sangat luar biasa. Saya dulu dengan gaji puluhan juta, kehidupan saya tidak
tenang gitu, karena memang gaya hidup pola hidup saya yang memang tidak beraturan, bahkan cenderung ke boros. Tapi ketika saya berubah menjadi seorang wirausaha, saya sekarang sudah bisa menghargai bagaimana jerih payah, terus bagaimana kita bisa menerima berapapun itu, dan itu seolah-olah nikmat yang tidak bisa ditukar dengan apa-apa. Meskipun dapatnya cuma Rp1.000 atau dapat tadi 2M gitu kan, makasih Mas, itu sangat luar biasa senang gitu kan, karena kita bisa berkomunikasi dengan orang, bertemu dengan orang baru, bertemu dengan orang yang punya ilmu. Dan uang itu kan kalah dengan ilmu tadi, atau silaturahim. Jadi ketika kita mindset kita adalah uang, ya udah yang diterima adalah uang. Nah, ketika kita bermindset lebih luas bahwa kita punya jaringan tali silaturahim, jadi silaturahimnya dapat, uangnya dapat, jalan bisnisnya juga dapat. Jadi lebih, yuk kita beralih bagaimana konsep dibangun sesuai dengan konsep silaturahim. Alhamdulillah, unit yang sudah saya buat sampai saat ini ada 8. Yang 2 sudah ada di Mojokerto, terus 1 ada di Bangkalan, yang 5 sisanya ada di sini di Banyuwangi. Jadi untuk segmentasi pasar untuk mobile cafe sendiri, kan konsepnya adalah ngopi di mana saja dan kapan saja gitu. Jadi konsep kami bisa lewat kantor, undangan, ada acara hajatan, acara ulang tahun, event, baik event pribadi atau perusahaan. Nah, jadi konsep pasar kita memang menyasar pasar-pasar yang untuk acara event. Saat ini saya di mobile cafe bisa bertemu banyak orang, banyak bersilaturahim dengan orang. Akhirnya itu justru membuat hati saya lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks bekerja dengan siapapun, mau sama presiden, mau sama dengan rakyat jelata, semua sama, tidak ada berbeda di sini. Kalau pejabat yang jelas Pak Lurah sudah, RT dulu, RT, RW sudah, Lurah sudah, Camat sudah, Bupati sudah, yang terus berikutnya adalah DPRD 1 ya, Banyuwangi itu DPR 2, tingkat 2 sudah, DPRD tingkat 1 sudah, sampai ketua DPRD saat ini yang Bu Puan Maharani itu sudah, dan terakhir kemarin Pak Haji Wakil Presiden ya, Pak Haji Ma'ruf Amin yang sempat ngopi di tempat saya. Usaha itu mudah kok, jangan tergantung pada modal. Yang pertama tadi yang saya bilang, usaha itu dimulai dari niat yang kuat, yang kedua dimulai dari apa yang kita bisa, dimulai dari apa yang kita punya, dan dimulai dari sekarang. Saya Novian Dharma Putra undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.